Banjir 2 meter melanda kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Pemerintah konektivitas daerah dukung swasembada pangan dan energi. Taiwan pamer latihan perang siap hadapi serangan Cina. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, pemukiman warga di kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir pada Jumat pagi. Ketinggian air banjir mencapai lebih dari 2 meter. Air merangkak naik sejak Jumat dini hari. Sejumlah warga dievakuasi dari rumahnya masing-masing. Ini dulu minta tolong. Pemukiman warga di kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir hingga Jumat pagi 30 Januari 2026. Ketinggian air banjir bervariasi hingga lebih dari 2 meter, tepatnya 210 cm. Anggota polisi berada di lokasi mengevakuasi korban banjir dari rumah masing-masing. Namun sebagian warga yang lain memilih bertahan di lantai 2 rumah. Ada juga warga memilih berenang di tengah banjir untuk keluar dari rumahnya. Ketua RT setempat mengatakan ketinggian air banjir menerangkan naik sejak Jumat dini hari. Banjir ini disebabkan meluap aliran air Kali Ciliwung lantaran mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, serta tinggi intensitas hujan yang mengguyur ibu kota sejak beberapa hari terakhir. Untuk ketinggian air di pagi ini semakin naik ke sebelumnya apa seperti apa Pak? Nah, semakin naik nih, sekarang udah 2,10 meter. 2,10 meter. Ya. Untuk warga sudah mulai dievakuasi Pak? Udah, sebagian udah evakuasi, sebagian lagi masih bertahan di lantai 2. Untuk pengungsian sudah mulai ramai Pak? Udah dari semalam. Ini ketinggian air itu berangsurnya naiknya cepat apa lambat? Ya agak cepat sih ini, nah, dari jam 2-an air udah mulai naik. Dari dini? Sekarang udah makin tinggi. Dari dini hari? Ya. Oh ini malah semakin tinggi, belum ada pertanda surut? Udah makin tinggi nih. Bantuan apa aja Pak yang udah diterima warga Pak? Kalau kemarin sih nasi, ya. Untuk hari ini belum ada. Hari ini yang dibutuhkan apa aja Pak? Sebagai ini bisa dicek. Makanan dulu deh. Oh, dingin banget. Makanan ya? Untuk kalau pakaian-pakaian Pak? Nah, pakaian boleh kalau ada mah. Karena di belakangnya tuh ada beberapa rumah yang terendam gitu, pakaiannya. Sama obat-obatan mungkin ya? Untuk menampung warga korban banjir, posko pengungsian dibuka di bangunan sekolah, lokasinya tak jauh dari lokasi banjir. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Subdit Resmo Polda Metro Jaya membekuk pelaku ganjal ATM atau card trapping di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dari kicauannya diketahui cara kerja pelaku dengan mengganjal mesin ATM lalu berpura-pura membantu korban. Aksinya terekam kamera pengintai CCTV. Berdasar data kepolisian, ternyata pelaku merupakan residivis menguras habis isi rekening korban senilai Rp619 juta. Ini dia salah satu rekaman kamera pengintai CCTV saat pelaku IM menggelar aksi card trapping di sebuah gerai ATM di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari sini diketahui pelaku mengganjal akses masuk kartu ATM. Korban yang kesulitan memasukkan kartu ATM didatangi pelaku berpura-pura membantu korban. Selama membantu korban, pelaku berhasil mengetahui sandi PIN dan menukar kartu ATM yang identik dengan milik korban. Korban melanjutkan transaksi dengan kartu ATM yang sudah tertukar hingga kartu ATM terblokir akibat kesalahan memasukkan sandi PIN. Usai berhasil membawa dan mengetahui PIN ATM korbannya, pelaku menguras habis isi rekening korban dengan cara membelanjakan peralatan elektronik dan mentransfer ke sejumlah rekening. Korban melapor ke polisi mengetahui uang di rekeningnya berkurang. Dari hasil pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti di lokasi kejadian, polisi dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil meringkus 2 pelaku. Pelaku IM dibekuk di wilayah Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, sementara pelaku H diciduk di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Berdasar data kepolisian, ternyata pelaku merupakan residivis menguras habis isi rekening korban senilai Rp619 juta. Kerugian korban mencapai 600 juta. Adapun kronologi singkat dari
tindak pidana yang pelaku ini lakukan adalah pelaku mengintip PIN ATM korban yang sedang melakukan tarik tunai di ATM. Kemudian setelah mengintip, pelaku melakukan penukaran dengan kartu ATM yang identik. Setelah itu, uang yang ada di ATM korban dikuras. Adapun identitas dari pelaku yang kami amankan ada dua, yaitu H alias U dan IM alias I. Dari kedua pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 10 kartu ATM berbagai bank, 1 kartu ATM modifikasi, dan tusuk gigi untuk mengganjal ATM. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di Hotel Prodeo Polda Metro Jaya dan terancam pidana 7 tahun di Bui. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Kementerian Pertahanan menggelar kegiatan retret Persatuan Wartawan Indonesia tahun 2026. Acara berlangsung selama 4 hari hingga 1 Februari 2026. Menhan Syafri Syamsuddin menegaskan kegiatan ini menjadi ruang refleksi, meneguhkan nilai-nilai kebangsaan sebagai landasan menjalankan tugas jurnalistik. Kementerian Pertahanan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Pertahanan Kemhan secara resmi membuka kegiatan retret Persatuan Wartawan Indonesia tahun 2026. Kegiatan ini dipimpin Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan, Mayor Jenderal TNI Ketut Gedewetan Pastia, diselenggarakan di Pusat Kompetisi Bela Negara Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 29 Januari 2026. Kegiatan retret PWI mengusung tema memperkuat pers yang profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan untuk ketahanan reformasi, demokrasi, dan keamanan nasional. Acara ini diikuti 160 peserta yang merupakan perwakilan PWI Pusat dan PWI Daerah dari seluruh Indonesia dan akan berlangsung selama 4 hari mulai 29 Januari hingga 1 Februari 2026. Dalam kesempatan ini, Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan membacakan sambutan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang menegaskan penyelenggaraan retret Persatuan Wartawan Indonesia tahun 2026 merupakan upaya bersama memperkuat peran insan pers di tengah dinamika masyarakat dan pesat perkembangan informasi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pembekalan teknis, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Usai pembukaan retret, kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta kepada seluruh peserta. Selanjutnya, para peserta menerima materi Building Learning Commitment serta pengantar nilai dasar bela negara sebagai bekal awal dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Turut hadir dalam kegiatan pembukaan retret PWI yaitu Kapus Kompetisi Bela Negara BPSDM Han, Kemhan Brigjen TNI Ferry Trisna Putra, beserta pejabat eselon 2 di lingkungan BPSDM Han Kemhan dan Ketua Umum PWI Ahmad Munir. Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memperkuat sinergi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam mendorong industri ekonomi kreatif agar semakin berdaya saing dan berkontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi nasional. Menko Muhaimin menyoroti keterbatasan anggaran menghambat optimalisasi intervensi Kementerian Ekonomi Kreatif. PUMN, Menteri Pak. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti peran krusial sektor ekonomi kreatif. Hal ini sebagai upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat terdampak bencana alam, khususnya wilayah Sumatera. Penekanan ini disampaikan Menko Muhaimin usai bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya. Pertemuan strategis berlangsung di kantor Kemenekraf, Jakarta, Kamis 29 Januari 2026. Di sini fokus utama diskusi adalah bagaimana ekonomi kreatif menjadi instrumen strategis mengangkat kemandirian ekonomi korban bencana pasca masa tanggap darurat yang krusial. Menko Muhaimin juga menyoroti keterbatasan anggaran selama ini menghambat optimalisasi intervensi Kementerian Ekonomi Kreatif. Karena itu pihaknya akan terus mengupayakan dukungan Presiden serta Menteri Keuangan agar alokasi anggaran ekonomi kreatif ke depan semakin luas, baik dari sisi jumlah, penguatan sumber daya manusia, maupun perluasan intervensi yang lebih masif dengan fokus pada pengembangan kekayaan intelektual.
Selain itu, Menko Muhaimin juga menekankan penting peran ekonomi kreatif dalam pemulihan dan pemberdayaan masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatera seperti Aceh. Pasca masa tanggap darurat, ekonomi kreatif dinilai menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengangkat kembali kemandirian ekonomi masyarakat korban bencana. Dan ekonomi kreatif ini terhambat oleh anggaran. Kita sangat berharap akan terus meyakinkan Pak Presiden dan Menteri Keuangan untuk anggaran intervensi Kementerian Ekonomi Kreatif ini semakin lebih luas lagi. Jumlahnya semakin meningkat, staf semakin sesuai kebutuhan, dan yang paling penting intervensinya bisa lebih masif. Ya. Sementara konsentrasi pada istilahnya IT ya, pada IT. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha mengapresiasi kunjungan Menko Pemberdayaan Masyarakat dan menyampaikan capaian sektor ekonomi kreatif sudah melampaui target Presiden. Capaian yang diberikan atau target yang diberikan Bapak Presiden melalui RPJMN untuk tahun 2025 telah melampaui, tidak hanya tercapai tetapi juga melampaui target dengan angka yang cukup signifikan. Artinya apa? Tadi Pak Menko menyampaikan bahwa ini bisa dilihat bahwa faktanya, buktinya memang ekonomi kreatif Indonesia telah, bukan akan lagi, tapi telah menjadi mesin baru ekonomi nasional. Menteri Ekraf menjelaskan pengembangan ekonomi kreatif saat ini difokuskan pada 7 subsektor prioritas, yakni fashion, kuliner, kriya, film, termasuk animasi, musik, serta game dan aplikasi tanpa mengesampingkan subsektor lain. Menurutnya, kekuatan utama ekonomi kreatif Indonesia terletak pada akar budaya yang kuat. Jika dipadukan dengan inovasi dan teknologi digital akan melahirkan produk-produk berdaya saing global. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Pengukuhan PPIH 2026 digelar hari ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengukuhkan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH 2026 di Asrama Haji Pondok Gede serta Markas Komando Daerah Operasi Udara 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini. Hasil evaluasi internal menunjukkan indeks performa petugas selama pelatihan berada di atas 90%, menandakan kesiapan petugas dalam mendukung penyelenggaraan haji yang aman, tertib dan bermartabat. Pendidikan dan pelatihan diklat petugas penyelenggara ibadah haji PPIH telah selesai dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf resmi mengukuhkan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH 2026 di Asrama Haji Pondok Gede serta Markas Komando Daerah Operasi Udara 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Jumat 30 Januari 2026. Pengukuhan ini menjadi penanda resmi petugas haji yang akan bertugas pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat pengukuhan menegaskan menjadi petugas haji merupakan amanah besar negara yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga menyangkut kehormatan bangsa, kepercayaan umat, serta wibawa Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh, Indonesia kembali memperoleh kuota haji terbesar di dunia, yakni sebanyak 221.000 jemaah. Besarnya jumlah jemaah dan kompleksitas layanan di Tanah Suci menuntut petugas yang profesional, disiplin, serta mampu bekerja secara terkoordinasi lintas sektor. Karena itu, Diklat PPIH menjadi sarana strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kompetensi dan menegaskan peran petugas sebagai pengawal ibadah jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Sebanyak 1.636 peserta disiapkan dalam diklat ini, dengan 1.622 orang mengikuti pelatihan secara aktif hingga akhir sesi tatap muka. Yang saya hormati para menteri, wakil menteri kabinet. Materi meliputi pembinaan fisik, kebijakan penyelenggaraan haji, mekanisme pelayanan di embarkasi dan Arab Saudi, penguatan bahasa Arab, hingga simulasi lapangan.
Pembekalan selama diklat ini dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas haji secara menyeluruh, baik dari sisi mental, teknis maupun manajerial dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun 1447 Hijriah. Hasil evaluasi internal menunjukkan indeks performa petugas selama pelatihan berada di atas 90%, menandakan kesiapan petugas dalam mendukung penyelenggaraan haji yang aman, tertib, dan bermartabat. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, pemerintah pusat berkomitmen memperkuat konektivitas daerah demi mendukung swasembada pangan dan energi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau pembangunan ruas Inpres Jalan Daerah atau IJD Sitangkai di Sumatera Barat untuk memperkuat konektivitas daerah. Pemerintah pusat berkomitmen memperkuat konektivitas daerah khususnya mendukung swasembada pangan dan energi. Untuk mendukung komitmen pemerintah, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo didampingi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Andre Rosiade dan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi meninjau progres pembangunan ruas Inpres Jalan Daerah atau IJD menghubungkan Payakumbuh dan Sitangkai di Sumatera Barat Rabu 28 Januari 2026. Program IJD merupakan instruksi Presiden Prabowo untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah mendukung swasembada pangan dan energi. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan IJD Payakumbuh Sitangkai merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas jalan daerah yang strategis namun terkendala anggaran. Sejauh ini Kementerian PU sudah menangani 2,9 km ruas IJD Payakumbuh Sitangkai. Sisa penanganan akan dilanjutkan secara bertahap pada 2026. Yang beli-beli yang kita bangun untuk selama kemarin proses tanggap darurat, nanti kita bikinkan permanennya di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Kita mulai kira-kira bulan depan lah, karena bulan ini kan kita bereskan dulu masalah penganggarannya dengan Kementerian Keuangan. Insya Allah bulan depan sudah mulai kerja. Tapi desain semua segala macam kan sudah berjalan terus. Jadi fisiknya mudah-mudahan bisa kita mulai dari bulan depan ya. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi dukungan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar 75 miliar rupiah untuk pembangunan IJD Payakumbuh Sitangkai. Ruas ini dibangun dengan kombinasi beton dan aspal menyesuaikan karakter wilayah. Sebanyak 2,9 km dibangun dengan aspal dan 5,8 km sisanya dibangun dengan beton. Nantinya akan ada lanjutan pembangunan IJD sepanjang 25 km menuju Batu Sangkar. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyatakan kesiapan pemerintah provinsi mendukung penuh kebijakan Kementerian PU termasuk pengendalian kendaraan berat. Pembangunan IJD Payakumbuh Sitangkai diharapkan mampu membuka akses logistik, memperlancar distribusi hasil pertanian, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan. Selain meninjau ruas jalan, Menteri Dodi melihat langsung usulan rehabilitasi Pasar Koto Baru dan Pasar Payakumbuh sebagai bagian dari pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, keluarga Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Di sini Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut mendampingi kunjungan. Mensos menilai kunjungan ini sebagai pertanggungjawaban kepada Presiden dan masyarakat mengenai pelaksanaan Sekolah Rakyat secara umum berjalan baik. Dua kakak Presiden Prabowo Subianto, Biati Ningsih Jiwandono dan Mariani Joyo Hadikusumo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan Rabu 28 Januari 2026. Dalam rombongan turut hadir Sudrajat Jiwandono, suami Biati Ningsih bersama kerabat. Kedatangan rombongan keluarga Presiden tersebut disambut hangat oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono serta siswa SMRA 10 dengan yel-yel penuh semangat. Kunjungan diawali dengan melihat langsung siswa dalam membuat kerajinan tangan hasil karya siswa, dilanjutkan dengan pagelaran pentas seni yang menghadirkan beragam bakat seperti pencak silat, paduan suara, hingga pidato dalam 3 bahasa asing. Usai menyaksikan pentas seni, Menteri Sosial mengajak rombongan melihat fasilitas ruang belajar, asrama, laboratorium, hingga ruang makan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai kunjungan ini sebagai pertanggungjawaban kepada Presiden dan masyarakat tentang pelaksanaan sekolah rakyat yang secara umum berjalan baik. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu juga mengungkapkan perkembangan para murid sekolah rakyat selama ini sangat positif. Sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini membuat para siswa semakin percaya diri, motivasi belajar dan kesehatannya semakin membaik. Menerima kehadiran tokoh-tokoh bangsa, para sesepuh, keluarga pejuang yang bisa melihat secara langsung penyelenggaraan sekolah rakyat, khususnya di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta ini. Ini juga menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban kami, samping pertanggungjawaban kepada Presiden juga kepada masyarakat luas tentang penyelenggaraan sekolah rakyat yang alhamdulillah di tahun pertama sekolah rintisan ini telah beroperasi di 166 titik, baik itu jenjang SD, SMP maupun SMA. Di akhir, Mensos menyatakan minat dan bakat siswa-siswi sudah nampak, sehingga itu bisa menjadi modal para guru untuk terus memberikan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan peminatan siswa-siswi. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto meminta investor pasar saham tetap tenang menyikapi anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga menembus 8% dan memicu trading halt. Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan pasar saham serta menggelar rapat bersama otoritas jasa keuangan dan pemangku kepentingan terkait merespons gejolak tersebut. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meminta para investor pasar saham tidak panik menyikapi anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG yang turun hingga menembus 8% pada perdagangan Rabu 28 Januari 2026 dan memicu pemberlakuan mekanisme trading halt. Erlangga menegaskan fluktuasi di pasar saham merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari resiko investasi. Menurutnya, dalam perdagangan saham selalu ada kondisi di mana sebagian saham menguat dan sebagian lainnya melemah setiap hari. Lebih lanjut, Erlangga menyatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan IHSG secara intensif. Selain itu, pemerintah juga mengadakan rapat bersama otoritas jasa keuangan dan para pemangku kepentingan terkait pada hari Kamis 29 Januari 2026 untuk merespon kondisi pasar saham yang tengah bergejolak. Nggak perlu panik kalau saham kan resikonya tiap hari ada yang naik, ada yang turun. Jadi ya. Kabur ya Pak, bisa dibilang gitu. Itu ada kaitannya dengan Atomi nggak? Nggak ada. Pertama ada technical MSCI, yang kedua tentu dari BEI Bursa itu perlu untuk melakukan evaluasi. Evaluasi mengenai apa yang diminta oleh MSCI. Ya. Belum transparan Pak ya? Apa? Soal transparansi atau? Ya tentu kan kalau transparansi kan itu persyaratan bagi seluruh penyelenggara pasar modal. Terkait penyebab anjloknya IHSG, Erlangga menyebut hal tersebut dipengaruhi sentimen terhadap pengumuman terbaru MSCI, khususnya terkait proses penilaian free float. Ia menekankan perlu adanya evaluasi dan peningkatan terkait transparansi pasar modal sebagai bagian dari praktik yang lazim diterapkan di berbagai negara. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, Berita Nasional Petang akan segera kembali dengan informasi terkait potensi Jokowi dipanggil KPK. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengungkap pihaknya membuka peluang memanggil Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk dimintai keterangan kasus dugaan korupsi kuota haji. Hal ini berdasar kajian dan kebutuhan penyidik mengungkap perkara dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Usai menghadiri rapat dengan pendapat bersama Komisi 3 DPR RI pada Rabu siang,
Ketua KPK Setio Budianto tidak menampik adanya penambahan saksi dalam pemeriksaan perkara dugaan korupsi kuota haji. Akan tetapi hal itu baru akan terjadi apabila penyidik membutuhkan keterangan tambahan. Diketahui nama Jokowi muncul usai pemeriksaan ex-Menpora Dito Aryo Tejo yang menyebut dirinya turut mendampingi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Arab Saudi pada 2023 lalu untuk melobi pemerintah Arab terkait penambahan kuota haji 2024. Pak, kalau untuk kasus kuota haji, Pak, ya. Kan Presiden Jokowi juga menjadi inisiator penambahan. Nanti KPK membuka peluang untuk membuka pemeriksaan terhadap Pak Presiden Jokowi itu, Pak. Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan. Kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya. Kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan gitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya. Artinya masih dipertimbangkan untuk meminta keterangan dari Pak Jokowi. Masih dipertimbangkan untuk meminta keterangan dari Pak Jokowi. Ya itu penyidik lah, gitu. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap menu program makan bergizi gratis atau MBG akan disesuaikan selama bulan Ramadan 2026. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Menu MBG selama Ramadan akan berbeda dari hari biasa dengan pilihan makanan yang sesuai untuk berbuka puasa. Dadan menyebutkan selain penyesuaian menu sistem distribusi MBG untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas warganya berpuasa juga akan diubah. Makanan akan dibagikan saat jam sekolah untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat waktu berbuka. Dan untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa itu akan dibagikan di siang hari pada saat anak sekolah untuk dibawa pulang untuk menjadi menu pada saat buka. Untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan normal. Untuk SPPG yang ada di pesantren, karena penerima manfaatnya lokal, nanti pelayanannya geser ke sore hari dengan makanan normal. Sementara itu, pelaksanaan program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berjalan normal tanpa perubahan mekanisme selama bulan Ramadan. BGN juga akan menyesuaikan jadwal penyaluran MBG dari dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi yang berada di lingkungan pondok pesantren selama Ramadan. Pada tahun 2026, Badan Gizi Nasional menargetkan program makan bergizi gratis dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat untuk mendukung target tersebut. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp268 triliun ditambah dana siaga senilai Rp67 triliun. Dari Jakarta, Lydia Junita, Adit Chandra, Berita Nasional TV. Selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya. Selamat sore pemirsa, kami update informasi kondisi lalu lintas pada sore hari ini langsung dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas menjelang jam pulang perkantoran pada sore hari ini terpantau di layar kaca Anda kondisi lalu lintas dari arah Kalibata, Depok, Pasar Minggu yang akan menuju lurus ke arah Tebet, Manggarai pada sore hari ini. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, terlihat dari adanya antrian pada traffic light pada sore hari ini. Pemirsa, dapat terlihat di layar kaca Anda kondisi lalu lintas atau antrian terjadi pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light dan didominasi oleh kendaraan pribadi pada sore hari ini. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam
Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas ketika melintas kawasan ini. Dan kondisi lalu lintas yang akan berbelok dari arah Pasar Minggu, Depok, Kalibata yang akan menuju ke arah kiri, yakni ke arah Semanggi pada sore hari ini terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju Pasar Minggu, Depok atau Kalibata, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada kawasan ini. Dapat terlihat di layar kaca Anda memang perlambatan kecepatan kendaraan dan juga antrian terjadi selepas dari traffic light. Harap berhati-hati dan selalu bersabar ketika menunggu antrian pada traffic light dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Kemudian kondisi lalu lintas yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai lebih lancar, normal. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini selalu berkonsentrasi ketika Anda berkendara pada kawasan ini. Kemudian yang akan menuju dari arah Semanggi lurus ke arah MT Haryono Cawang pada sore hari ini juga terpantau lancar. Harap berhati-hati dan selalu mengikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Kemudian pemirsa dari arah Manggarai, Tebet yang akan lurus ke arah Pasar Minggu juga terpantau lancar. Dan memang selepas dari traffic light terpantau lebih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Untuk itu selalu antisipasi dan selalu mengikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Sebaliknya kondisi lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan lurus ke arah Manggarai, Tebet yang maksud kami berbelok ke arah kanan atau yang akan lurus menuju ke arah Semanggi terpantau lebih lancar dan lebih normal pada sore hari ini. Untuk itu selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, pemirsa. Dan untuk informasi terupdate Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center kami di 9119. Dan perlu kami himbau juga pemirsa selalu antisipasi curah hujan yang semakin meningkat. Untuk itu tidak berhenti dan berteduh di bawah jembatan layang untuk mengantisipasi perlambatan kecepatan kendaraan atau terjadinya antrian pada jembatan layang atau di bawah jembatan layang. Untuk itu selalu berhati-hati dan mengikuti arahan petugas kami juga di sepanjang perjalanan Anda atau selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Taiwan pamer latihan perang untuk menangkis serangan Cina. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengambil Greenland. Tak tinggal diam, warga Denmark serang balik dengan ancaman akan mengambil California. Sebuah aksi dari Denmark mendadak viral usai ratusan ribu orang menandatangani petisi bernada sindiran terhadap Amerika Serikat. Petisi mengusulkan agar Denmark membeli negara bagian California sebagai respon atas wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin mengambil alih Greenland. Aksi ini dikemas dengan bumbu humor politik. Publik Eropa menegaskan tak tinggal diam melihat isu tersebut. Isi petisi memaparkan berbagai alasan mengapa Denmark disebut-sebut membutuhkan California dengan logika menyindir argumen Trump soal Greenland. Dilaporkan di Independent, isi petisi Denmark membutuhkan California dengan alasan kepentingan nasional, mempromosikan warisan, menjadikan California akan menjadi New Denmark. Masih dengan nada menyindir harga pembelian, California ditaksir hanya $1 triliun Amerika Serikat atau setara dengan 16.681 triliun rupiah. Dalam narasi humor, petisi menjanjikan hadiah fiktif seperti surat dari keluarga kerajaan Denmark, kiriman alpukat California seumur hidup, hingga pantai pribadi di Malibu. Candaan politik ini muncul di tengah pernyataan berujung Trump yang menyebut Greenland penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat dan mengklaim ada peningkatan aktivitas Rusia dan China di kawasan Arktik sehingga wilayah tersebut dinilai strategis. Pemerintah Denmark menegaskan komitmen mempertahankan Greenland dengan dukungan dari Inggris, Uni Eropa, dan Kanada. Pemerintah Greenland menyatakan sikap tegas memilih Denmark daripada Amerika Serikat. Sebelumnya Trump meningkatkan upaya mengakuisisi Greenland, mengancam 8 negara Eropa dengan tarif hingga 25% sampai pembelian wilayah Denmark tersebut tercapai. Belakangan, ancaman tersebut dicabut.
Ya pemirsa, militer Taiwan menggelar latihan militer dengan skenario menangkis serangan Cina dari laut. Latihan memadukan penggunaan rudal darat, drone, dan kapal patroli cepat bersenjata. Militer Taiwan menggelar latihan militer guna menangkis serangan China dari laut pada Kamis 29 Januari 2026. Latihan memadukan penggunaan rudal darat, drone, dan kapal patroli cepat bersenjata. Latihan digelar di sebuah pantai menjadi bagian dari pangkalan Angkatan Laut Zuoying di kota Kaohsiung, Taiwan Selatan. Dilaporkan Reuters, latihan ini pertama kali dilakukan di hadapan media sejak China mengadakan latihan perang di sekitar pulau itu pada akhir Desember 2025. Dalam simulasi, militer Taiwan merencanakan situasi ketika sebuah kapal tak dikenal terdeteksi mundar-mandir di lepas pantai. Kemudian drone mengintai dikerahkan menyelidik. Jika hasil penyelidikan mengonfirmasi ada ancaman, drone serang Taiwan dan kapal patroli cepat bersenjata rudal dikerahkan. Sedangkan penembak jitu membantu melumpuhkan pasukan musuh yang mencoba mendekat ke daratan. Rudal buatan dalam negeri Xiongfeng juga disiapkan guna menyerang dari peluncur bergerak, disamarkan di sepanjang pantai. Taiwan rutin menggelar latihan militer menjelang libur tahun baru Imlek. Latihan menjadi sorotan karena digelar usai meningkat tekanan militer dari China. Sebelumnya, militer Taiwan memamerkan sistem roket HIMARS buatan Amerika Serikat yang akan digunakan untuk menyerang kepulauan Penghu di Selat Taiwan jika wilayah tersebut lebih dulu direbut pasukan Cina dan dijadikan basis serangan. China memandang Taiwan secara demokratis sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut. Pemerintah Taiwan menegaskan masa depan pulau hanya bisa ditentukan rakyatnya. Secara geografis, upaya invasi China ke Taiwan dinilai sangat sulit karena militer Cina harus menyeberangi selatan Taiwan terlebih dahulu dan hanya memiliki sedikit pantai yang cocok untuk pendaratan pasukan. Beralih ke kabar lain, kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Premium Orchard Road, Singapura. Insiden ini melibatkan sebuah mobil penumpang dan truk yang mengakibatkan belasan orang mendapat perawatan medis di rumah sakit. Sejumlah korban lain mengalami luka ringan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Premium Orchard Road, Singapura pada Rabu 28 Januari 2026 pagi waktu setempat. Peristiwa ini menyoroti penting keselamatan berkendara di pusat aktivitas perkotaan yang padat. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil penumpang dan truk mengakibatkan sedikitnya 13 orang mendapat perawatan medis di rumah sakit. Rinciannya, seorang pengemudi mobil, pria berusia 64 tahun, serta 12 penumpang truk pria berusia antara 30 hingga 51 tahun. Mereka dalam keadaan sadar. 6 korban dibawa ke rumah sakit Tan Tock Seng, sementara 7 korban lain dirujuk ke Rumah Sakit Umum Singapura untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Menurut Pasukan Pertahanan Sipil Singapura atau SCDF, 5 orang lain mengalami cedera ringan dan menolak dibawa ke rumah sakit. Insiden ini terjadi di persimpangan Orchard Road dan Orchard Link. Saat itu aktivitas pagi mulai meningkat. Peristiwa ini tidak ada laporan korban jiwa. Dilaporkan dari Channel News Asia, Kepolisian Singapura atau Singapore Police Force menerangkan laporan kecelakaan diterima tak lama setelah kejadian dan petugas segera diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan area serta memberikan bantuan awal kepada para korban. Kepolisian Singapura menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Faktor-faktor seperti kondisi jalan, situasi lalu lintas pagi hari, serta kemungkinan kelalaian pengemudi tengah didalami lebih lanjut. Kecelakaan ini menambah daftar kecelakaan lalu lintas di kawasan Orchard Road dikenal sebagai pusat perbelanjaan dan destinasi wisata utama Singapura. Masih mengenai kecelakaan, kali ini terjadi di Rumania yang menelan korban tewas. Sebanyak 7 supporter warga Yunani meregang nyawa dalam kecelakaan lalu lintas di Rumania. Minibus mereka yang ditumpangi dalam perjalanan menuju Prancis, insiden ini menimbulkan duka di komunitas sepak bola PAOK. Tragedi mengguncang komunitas pendukung sepak bola PAOK Thessaloniki ketika sebuah minibus mengangkut 10 orang terlibat kecelakaan lalu lintas parah di Jalan Raya I-70 dekat Lugojel, wilayah barat Rumania pada Selasa siang 27 Januari 2026 waktu setempat. Penyebab kecelakaan ini diduga pengemudi minibus mencoba menyalip sebuah kendaraan masuk ke lajur lawan dan terhempas menabrak truk. Akibatnya 7 penumpang, seluruhnya warga Yunani dan pendukung PAOK dinyatakan tewas. 1 dari mereka adalah pengemudi. 3 lain mengalami luka serius dibawa ke rumah sakit setempat dengan kondisi stabil menurut petugas medis setempat. Tim tanggap darurat Rumania segera diterjunkan setelah menerima panggilan darurat. Proses evakuasi terkendala cuaca buruk menghambat operasi helikopter dan ambulans. Kedutaan Besar Yunani di Rumania memastikan seluruh korban tewas dalam insiden tersebut
merupakan supporter PAOK yang berasal dari Tesaloniki dan sekitarnya. Sementara 3 penumpang lain mengalami luka-luka. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menyampaikan bela sungkawa dan memastikan pemerintah Yunani berkoordinasi dengan otoritas setempat serta perwakilan diplomatik memberikan dukungan maksimal kepada para korban dan keluarga mereka. Duta Besar Yunani untuk Rumania menjenguk korban dirawat dan menegaskan koordinasi pengurusan repatriasi jenazah dengan otoritas setempat. Keluarga korban diberitahu tentang identifikasi awal para korban. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menjelajahi Kongo yang merupakan sebuah negara di jantung Afrika. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Kongo merupakan sebuah negara di jantung Afrika, sebuah wilayah dengan kekayaan alam luar biasa. Budaya beragam namun juga menyimpan tantangan kemanusiaan yang panjang. Seperti apa negara Kongo, berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Kongo. Nama Kongo merujuk pada 2 negara di Afrika Tengah. Republik Kongo dengan ibu kota Brazzaville dan Republik Demokratik Kongo dengan ibu kota Kinshasa. Keduanya dipisahkan oleh Sungai Kongo, salah satu sungai terdalam dan terpanjang di dunia yang menjadi urat nadi kehidupan jutaan penduduknya. Wilayah ini dikenal sebagai Congo Basin, rumah bagi hutan hujan tropis terbesar kedua setelah Amazon. Secara geografis, Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara terluas di Afrika. Bentang alamnya terdiri dari hutan lebat, sungai besar, dan dataran tinggi di bagian timur. Kondisi alam ini membentuk kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada pertanian, sungai, dan hutan. Kongo adalah rumah bagi ratusan kelompok etnis dengan bahasa dan tradisi yang berbeda. Bahasa Prancis menjadi bahasa resmi, berdampingan dengan bahasa nasional seperti Lingala, Swahili, Kikongo, dan Siluba. Kinshasa, ibu kota Republik Demokratik Kongo, adalah salah satu kota terbesar di Afrika, pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Di seberang Sungai Kongo berdiri Brazzaville, ibu kota Republik Kongo, menjadikan kedua ibu kota ini sebagai pasangan ibu kota terdekat di dunia. Sementara di timur, kota Goma tumbuh di kaki gunung berapi aktif dan Lubumbashi dikenal sebagai pusat pertambangan mineral. Di timur Republik Demokratik Kongo berdiri salah satu gunung berapi paling berbahaya di dunia, yaitu Mount Nyiragongo. Gunung ini terkenal karena danau lavanya yang aktif dan sangat cair, memungkinkan aliran lava bergerak cepat ke permukiman penduduk. Letusan besar pada tahun 2002 dan 2021 memaksa ribuan warga Goma mengungsi. Nyiragongo menjadi simbol bagaimana alam di Kongo bisa menjadi sumber keindahan sekaligus ancaman bagi kehidupan manusia. Hutan Kongo menyimpan kekayaan hayati luar biasa. Disinilah hidup bonobo, primata endemik yang hanya ditemukan di Kongo. Ada pula gorila gunung, simpanse, gajah hutan Afrika, dan okapi, satwa langka yang menjadi ikon nasional. Taman Nasional Virunga, salah satu yang tertua di Afrika, menjadi kawasan konservasi penting, namun juga berada di wilayah konflik dan aktivitas gunung berapi. Kongo adalah tentang kontras, tentang kekayaan alam yang melimpah, budaya yang hidup, dan masyarakat yang terus bertahan di tengah tantangan. Di antara lava yang mengalir, hutan yang lebat, dan kota-kota yang berkembang, Kongo tetap menyimpan satu hal yang paling berharga.
harapan akan masa depan yang lebih baik. Ya pemirsa, Antartika, benua paling dingin di bumi, menyimpan fenomena alam unik dan langka berupa air terjun berwarna merah seperti darah. Air ini tak pernah beku di tengah cuaca dingin ekstrim. Ilmuwan mengungkap rahasia di balik warna misterius dari air terjun ini. Air terjun berwarna merah seperti darah dikenal dengan sebutan Blood Falls. Air terjun ini terus mengalir dan tidak pernah membeku meski suhu ekstrim mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Fenomena alam langka ini terjadi di lembah Tyler, wilayah McMurdo Dry Valleys, Antartika Timur. Air terjun merah darah ini pertama kali ditemukan pada tahun 1911 oleh geolog Australia Thomas Griffith Taylor. Pada awalnya, warna merah menyerupai darah ini diduga berasal dari alga. Namun penelitian ilmiah terkini menyimpulkan bahwa warna merah tersebut berasal dari air asin yang kaya zat besi. Air tersebut terperangkap di bawah gletser selama jutaan tahun dalam kondisi tanpa oksigen. Saat air kaya besi itu keluar ke permukaan dan terkena oksigen, terjadi proses oksidasi menyebabkan air berubah warna menjadi merah gelap seperti darah. Kandungan garam sangat tinggi membuat air terjun ini tidak membeku, meski suhu di sekitarnya bisa mencapai minus 20 derajat Celcius. Peristiwa ini menjadikannya salah satu fenomena paling unik dan langka di planet bumi. Para ilmuwan menyebut ekosistem mikroba di dalam air terjun ini mampu bertahan hidup tanpa sinar matahari dan tanpa oksigen. Temuan ini dinilai penting untuk mempelajari potensi kehidupan di planet lain seperti Mars dan bulan es di tata surya. Air terjun merah darah ini menjadi objek penelitian internasional dan dilindungi secara ketat karena memiliki nilai ilmiah tinggi bagi dunia sains. Dikutip dari National Geographic, Jill Mikuki, mikrobiolog Universitas Tennessee, mengatakan Blood Falls memberi gambaran kehidupan bisa bertahan di kondisi sangat ekstrim, dan ini sangat penting untuk penelitian astrobiologi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Nasional Petang. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.